Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda sebagian besar mungkin sudah kenal saya, Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut dan penulis trilogi Jalan Baru Membangun Indonesia. Ketiganya bestseller. Dan itu sudah sampai kepada Jokowi sebelum dia dilantik dulu. Roadmap masa depan Indonesia lewat Kiai Maman yang katanya kawannya. Tapi saya tidak tahu itu dibaca atau tidak karena bukunya 500 halaman. Dan kata orang Jokowi cuman kuat membaca satu hari 3 halaman saja. Jadi kalau ada 500 halaman kapan habisnya? Tapi pembahasan kita bukan itu. Saya sudah melansir 130 video dalam bidang ekonomi politik lewat channel Future Channel. Dan apa yang menjadi keputusan Purnawirawan TNI 8 keputusan itu adalah suara kita bersama, sebuah keinginan rakyat bahwa Prabowo harus bersih dari pengaruh Jokowi, apalagi Jokowi membuat dia menjadi gerhana, tidak terlihat karena ada matahari di depannya, ya, yang menghalangi sinarnya keluar. Nah, pengaruh Jokowi ini dimasukkan ke kabinet oleh Jokowi lewat 17 menterinya. Di sana ada Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, kemudian Tito Karnavian, lalu Erlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, dan lain-lain sampai 17. Saya sudah bikin videonya, berkali-kali saya tayangkan bahwa ini harus habis. Ditambah pula ada Gibran di situ yang dilakukan secara melanggar konstitusi. Dan ini sebenarnya ketika sampai di MK sudah bisa batal ketika sampai ke majelis kehormatan yang dipegang oleh Jimli Asidiki. Tapi kemudian Jimli merubahnya menjadi sidang etik yang membuat Gibran tetap jalan sebagai cawapres. Dan ini memang keinginan Jokowi untuk melanjutkan periode dia yang ketiga lewat Gibran. Ini sesuatu yang mengerikan. Bagaimana menghentikan pengaruh Jokowi dari kabinet Prabowo? Sebetulnya sejak awal Prabowo tidak perlu melantik 17 menteri itu. Kalau dia 4 kali mencalonkan diri, artinya 20 tahun sudah bersiap. Artinya sudah punya orang untuk diletakkan di posisi manapun di kabinet. Tapi ternyata menerima itu membuang hak prerogatifnya sebagai presiden terpilih. Maka Jokowi menjadi punya kuasa yang sangat besar ditambah Gibran. Dan kalau Prabowo gagal, ya yang naik adalah Gibran. Maka TNI sudah bikin bahwa majulkan Gibran. Nah caranya, bagaimana caranya? Nah caranya ini harus bisa kembali kepada persoalan konstitusi itu. Dan ini kita banyak punya lawyer. Yang kedua, menteri-menteri di kabinet itu 17 menteri terlibat dalam kerusakan negara ini dari sisi korupsi maupun penyerahan tanah-tanah rakyat kepada konglomerat yang seharusnya dilindungi, malah tanah-tanah rakyat itu dari mulai Rempang, Morowali, Seruyan, Halmahera, kemudian sampai kepada Papua, lalu Kendeng, Wadas, sampai kepada PIK 2 ini yang akan menghabisi Banten. Saudara-saudara sekalian, ini masalah yang sangat besar yang tidak boleh dibiarkan. Dan kalau kita mau menghentikan pengaruh Jokowi, maka korupsi yang sudah melanda kita ini, kasus-kasus itu harus dilaporkan dari mulai kasus Pertamina sampai kepada urusan-urusan pencucian uang, penyelundupan emas dan lain sebagainya sudah ada dalam video saya. Dan ini baru bisa kita memecat menteri-menteri itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.